Untuk soal nomor 3, lampu LED dengan daya 2 watt digunakan dalam suatu ruangan selama 4 jam tanpa henti. Ruangan di atasnya menggunakan lampu pijar dengan daya 5 kali daya lampu LED dan digunakan selama 2 jam. Nah, perbandingan energi yang dikonsumsi oleh lampu LED dengan lampu pijar. Nah, ini hubungannya dengan listrik dinamis, ya. Jadi kita lihat. Karena di sini adalah kita menentukan perbandingan energi, jadi kita ingat lagi untuk energi listrik. Nah, energi listrik. Untuk energi listrik sendiri, kalau diketahui daya, berarti ini adalah P. Lalu di sini ada waktu, ini adalah T. Maka hubungan dengan daya dan waktu. Ya, jadi nanti W atau energi listrik itu nilainya adalah, masih ingat tadi P kali T atau daya kali waktu. Karena kita ingin membandingkan, jadi yang pertama itu adalah lampu LED, ya, di mana dayanya 2 watt, berarti kita anggap saja ini adalah P1, ini 2 watt. Lalu waktu satunya adalah T-nya adalah 4 jam. Sedangkan untuk lampu yang digunakan di ruangan di atasnya, ya, kita namakan saja ini adalah lampu, misalkan. Nah, di mana daya duanya itu 5 kali daya yang pertama. Jadi 5 kali 2 watt, atau ini sebetulnya tanpa memasukkan angka juga boleh langsung, ya, berarti ini 5 kalinya P1. Atau kita masukkan angka boleh, ini adalah 10 watt. Lalu waktunya sendiri atau T2 nya adalah 2 jam. Nah, sehingga perbandingan dari yang LED dengan lampu pijar itu adalah, berarti kita bandingkan W1 banding W2. Nah, jadi kita namakan ini adalah P1 kali T1 banding P2 kali T2. Sehingga P1-nya adalah 2, lalu T1-nya adalah 4, dibandingkan dengan 10, ya, untuk P2-nya, dan T2-nya adalah 2. Ini bisa dicoret, lalu kita dapatkanlah 4 banding 10, atau kita sederhanakan 2 banding 5. Sehingga jawabannya adalah yang B, ya. Jadi untuk nomor 3 kita dapatkanlah yang B. Kita masuk ke soal berikutnya, di mana di sini ada rangkaian untuk resistor, ya, dihubungkan dengan sumber tegangan, dan di situ ada ampere meter, ya, di sini ampere meter 1 dan di sini ada ampere meter 2. Nah, jika ampere meter 1 menunjukkan nilai 6 ampere, maka pengukuran pada ampere meter 2. Nah, coba kita akan bahas. Oke, nah untuk ampere meter 1 di sini tidak ada rangkaian untuk resistor, dan di sini adalah ujung dari cabang, ya. Maka di sini hasil pengukuran pada ampere meter 1 itu adalah hasil dari pengukuran arus total, ya, arus totalnya. Nah, sedangkan untuk A2 sendiri atau ampere meter 2 ini adalah hasil pengukuran dari arus yang bercabang, ya, 6 sama R. Nah, cuma R-nya sendiri di sini kan belum tahu. Nah, kita akan cari dulu nanti. Nah, untuk arus totalnya berarti di sini adalah sudah diketahui 6 ampere. Nah, dari sini kita bisa cari dulu hambatan total. Jadi hambatan total antara 6 sama R yang sebetulnya ini adalah disusun secara paralel, ya, disusun secara paralel. Jadi kita cari dulu pakai hukum
untuk Vir ya. Jadi kan kita sudah tahu bahwa V sama dengan I kali R. Nah, dengan kata lain bahwa R di sini adalah R paralel. Ya, R paralelnya kita bisa cari dari V dibagi I. Nah, V-nya sendiri adalah ini 18 volt. Nah, ini adalah 18. Lalu dibagi arusnya sendiri, arus totalnya adalah 6. Nah, sehingga hambatan total atau R paralelnya adalah 3 ohm ya, 3 ohm. Nah, R paralel ini ya gabungan antara 6 dengan R di sini. Jadi kita cari dulu R-nya ya. Jadi nanti untuk 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per R. Jadi ini sendiri sudah tahu hasilnya adalah 3. 1/6-nya pindah ruas ke kiri jadi minus. Ini sama dengan 1 per R. Nanti kita samakan penyebutnya ya, jadi 2 min 1 per, nah ini kali 2. Nanti kita dapatlah 1 per 6 atau sama dengan 1 per R. Dengan kata lain, kita balik, maka R-nya ini adalah 6 ohm. Nah, kita dapatkan juga 6 ohm ya. Nah, barulah kita bisa mencari berapa sih untuk arus pada ampere meter 2. Kan ini adalah 6, ini 6, lalu di sini tegangan total ya, tegangan total. Nanti tegangan total ini ya kita bisa mencari A2 ini yang mengalir pada hambatan R2. Jadi langsung saja boleh, maka A2 itu atau arus pada ampere meter 2 itu adalah tinggal langsung aja untuk V dibagi R-nya. Cuma R-nya kita pakai yang sudah kita cari tadi ya. V-nya adalah totalnya 18 per 6. Maka kita dapatkanlah hasilnya nanti 3 ampere. Nah, jadi kita dapatkan hasil dari nomor 4 ini adalah arusnya 3 ampere. Untuk selanjutnya nomor 5, sebuah pemancar radio dioperasikan pada frekuensi 0,7 MHz dengan rangkaian osilasi mempunyai kapasitansi 400 picofarad. Nah, besar induktansi rangkaian tersebut. Ini hubungannya dengan arus bolak-balik dan dihubungkan dengan terjadinya frekuensi resonansi ya. Jadi kita bisa mencari nilai dari frekuensi resonansi tadi itu dari rumus omega itu sama dengan 1 per akar L kali C. Nah, jadi kita mau mencari nilai besarnya induktansi. Nah, induktansi itu adalah kita mau mencari L, lalu ini adalah nilai dari C-nya, dan ini adalah nilai dari frekuensi. Nah, kan di sini ada frekuensi, berarti omega kita ubah nanti dalam bentuk frekuensi. Kita hilangkan dulu untuk akarnya. Jadi ini kita tukar, ya, kita tukar posisinya. Lalu kita hilangkan. Jadi kalau misalkan ini akarnya hilang, jadi L kali C. Sedangkan ini menjadi omega kuadrat, ya. Terus kita akan mencari nilai dari L-nya. Jadi C-nya pindah ke ruas kanan. Jadi ini adalah omega kali C. Nah, omega-nya sendiri masih ingat, untuk nilainya itu adalah omega hubungan dengan frekuensi itu adalah 2V kali F lalu dikuadratkan dikali C. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Mega itu adalah 10 pangkat 6, sedangkan pico sendiri adalah 10 pangkat min 12, ya, ini adalah pico. Jadi 1 per, nanti ini adalah 2pi, lalu frekuensinya di situ adalah 0,7 ya, 0,7 kali 10 pangkat 6 lalu dikuadratkan. Nah, ini kurang panjang. Terus C-nya sendiri adalah 400 ya. Nah, tapi jangan lupa di sini dalam farad ya, jadi ini harus dikali 10 pangkat min 12 pico. Nah, jadi pico itu ada 10 pangkat min 12.
Nah, nanti untuk nilainya sendiri, nah, kalian sudah hitung, ini nilainya adalah sekitar 1,3 dikali 10 pangkat 3 Henry. Nah, ini adalah satuan untuk induktansi FAL ya. Jadi kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 3 dengan 1,3, ya kita dapatkanlah itu nilainya adalah 130 Henry. Nah, jadi jawaban yang kita pilih adalah yang option E. Baiklah untuk Sobat BFG, dan semoga bermanfaat dan sukses kalian di tes UTBK. Sampai jumpa di video berikutnya.